Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'alifu rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana wa bi ulumihi fid-dharaini. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Nglajengaken bab ingkang kala wingi tasih wonten tambahan masih terkait dengan babagan apa nika kesucian. Wonten bab wudu, wonten bab napa? Mandi nggih. Bab mandi, bab wudu masih seputar, berarti niku masih seputar kesucian dan kebersihan. Mriki telasaken ngajengaken melih hadal faslu tegese utai kilah fasal iku faslu furudil ghusli. Bab nerangaken pira-pira fardune adus. Iku isnani ana loro. An-niyatu rupane suwijine niat wa ta'mimul badani lan meratani badan bil ma'i kelawan nggawa banyu. Nek wingi sampun dipun ngendikaaken bilih perkawis ingkang majibaken adus nggih menika wonten 6. Sakmenika terkait kalian fardu atau kewajiban ketika kita dalam keadaan mandi. Apa saja yang dilakukan, kewajiban yang dilakukan dalam keadaan mandi, sedang mandi. Terutama teng mriki mandina mandi besar ya, hadas besar. Teng mriku wonten kalih kewajiban mandi, di situ ada 2. Yang pertama nggih menika niat. Niat niku jelas, niat niku mesti diparingake wonten awal daripada sesuatu yang ketika kita melakukan sesuatu pastinya harus didasari dengan niat. Itu apa saja? Apa saja nih? Kadang kenapa kok awak dhewe nek nalika arek napa jenenge agawe kebecikan, nglakoni kebaikan ketika disandarkan dengan tak gawe atas nama sedekah anak. Engko dadine ben niate dhewe nengon anak, ben anak sing ngunduh napa ngunduh ganjaran, ngunduh keberkahan sak piturute. Biasanya sok ngoten nek tiyang sepah di niati gawe apa? Gawe sedekahan anak. Oh, berarti gak sedekah wae misalkan kok diniati nganggo si A si B si C niku kan berarti bisa. Berarti kesemuaan itu dasar niat itu sangatlah penting sekali. Ketika niat ini saya niati untuk gawe sedekah atas nama anak. Iki gawe atas nama ibu. Oh, berarti kan itu niat. Sama-sama bersedekah, tapi tujuannya untuk sedekah ini untuk siapa? Oh, berarti ini sing ngunduh pahala, berarti ketika ibu ya untuk ibu, ketika ayah untuk ayah. Niki niat jenenge padha, agawene padha. Tapi nek ora ana embel-embel niat, ya muspro. Kabeh niku muspro. Muspro niku istilahnya napa nganggur. Begitu juga di dalam bab mandi ataupun bab yang lainnya juga sama. Di sini bab mandi pun juga harus didasari pertama kali dengan niat. Niate niku nek teng mriku kok niat untuk napa? Jinabat nggih misalkan. Itu ghusla lirafil jinabati lillahi ta'ala. Niku wis cukup. Tapi niku spesifikasinya untuk mandi besar yang berupa jinabat atau junub, mandi besar. Nek sing haid nggih sami, nawaitu ghusla lirafil haidi. Nek nifas nawaitu ghusla lirafil nifasi. Niku sing spesifik. Tapi ketika untuk umum, niat umum nggih saged. Tapi umum dalam artian di sini untuk mandi besar nggih, hadas besar. Berarti nawaitu ghusla lirafil hadasil akbari lillahi ta'ala. Ini berarti umum. Niat niku berarti sing nembe kula ucapake nawaitu ghusla lirafil hadasil akbari lillahi ta'ala, ini untuk bisa masukkan haid,
bisa nifas, bisa jinabat. Cukup. Ini kalau kita talafutnya menggunakan sigot bahasa Arab. Tapi nek kok ora iso nggawa bahasa Arab pun enggak masalah. Kula niat kagem ngicali hadas ageng rupane junub pun cukup. Karena yang jelas niat itu fi'lul qalbi kaya sing tak utarake wingi, pekerjaan hati. Berarti pekerjaan hati itu pekerjaan yang tidak nampak, tidak bisa didengar. Pekerjaan hati kok dewe batin elek, batin apik ini lah pekerjaan hati. Hati ini malah sing pokok. Pekerjaan hati. Artinya apa? Artinya meskipun tidak bisa dilihat, tidak bisa didengar, tapi efek pekerjaan hati ini besar sekali. Sampai-sampai nek nenggon akhirat niku sing paling Sing paling ditagih. Sing paling ditagih karo Gusti Allah sing di nganu niku malah atine. Ati iku piye? Mula ana napa ke? Ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinik. Ya Allah, zat yang mulak-malik ke hati, tetapkanlah hati saya ini tetap beriman, iman Islam hanya kepada, percaya hanya kepada agamamu. Iki berarti ati lan iki mboten mboten pekerjaan yang bisa dilihat didengar, tapi berarti ati niki napa jenenge begitu pentingnya. Nek bahasa tasawuf niku malah menceritakan tentang napa wong-wong sufi niku ana sing di wis tau tak kandhake kados nggih, ana sing di wong sufi niku mbiyen zaman mbiyen ana ya teng Timteng mriko, teng negara Timur Tengah mriko. Ada seorang sufi sing ketika dia itu dipandang oleh pemerintahannya itu caranya dipandang sesat. Nah, suatu ketika wong sufi sing diarani sing dipandang sesat niku dipanggil kalian presiden cara mbiyen. Nek mbiyen saiki presiden nek mbiyen apa ya? Ayo kaya khalifah ngoten niku dipanggil oleh seorang nah niku terus di penjara, terus dikai sanksi, kayak sanksi hukuman. Cara sakniki kaya Syekh Siti Jenar dipandang oleh khalayak umum itu kayane sesat, tapi padahal dia malah memang pelaku sufi sing sufi banget. Karena dia itu sing diunduh teng atine. Tapi ketika diterapkan dengan umum memang tidak bisa diletakkan pada khalayak umum. Ilmu niku sinten? Syekh Siti Jenar. Wong nang umum niku sing dipandang syariat bukan hakikat. Nek hakikat memang itu ranahnya orang-orang sing tertentu dan itu hanya dilakukan oleh orang-orang tertentu. Ketika hakikat disebarkan nang khalayak umum ini akan menjadikan sesat bagi pelaku syariat sing umum. Kaya awak dhewe masih seperti ini kok arek nglakoni sing kelasé hakikat niku belum saatnya dan belum ranahnya ke situ. Tapi nek sing bagi wali songo sing memandang Syekh Siti Jenar melakukan kados ngoten kan iki nek diterapkan nang umum kira ora apik, akhirnya ditegur dan lain sebagainya. Ini pun juga sama yang dilakukan oleh seorang sufi niki. Pas nalika dicekel, di carane dinapa ya? Di takzir cara bahasanya. Ditakzir, disanksi. Katakanlah disanksi, malah nyuwune aku nek disanksi aja dipateni langsung. Pateni saka sithik. Cara misalkan drijine kethok sik, engko kupingnya diketok sik, sikile diketok sik. Aja langsung mati. Ini orangnya malah nyuwune kados ngono. Karena kan memang ada dasari kan memang ada ketika ada orang di dunia ini kok duwe
dikai musibah lara karo Gusti Allah, lara niku minangka napa? Minangka ngelongi dosa. Dia memegang hal semacam itu. Awak dhewe nek pas lara niku ya aja terus ngresula sing banget. Tapi wajib golek tombo. Karena napa? Itisaluruh atau memperjuangkan kehidupan supaya kita masih tetap hidup ini hukumnya wajib. Nek dhewe lara kok terus pasrah bongkokan karo Gusti Allah, wis wong Gusti gawe lara ya Gusti Allah, sing gawe sehat ya Gusti Allah, dhewe ra ngopo-ngopo. Niki malah dosa. Nek dhewe pas lara, karena apa? Karena mempertahankan jiwa raga ini hukumnya wajib. Nah ini seorang sufi niki nggih ngoten. Dia memegang teguh dengan pedoman nek kok ana dikai musibah lara nang donya niki iki malah ngelongi dosa. Maka dia ketika dipotong jarinya, dipotong telinganya, merasakan kenikmatan. Nikmate napa? Nikmat nek awak dhewe ya njaluke cara nek dieksekusi ya mending langsung pateni to, Tom. Langsung pateni nek awak dhewe cara ora krasa. Krasa pisan tok. Nek kuwi malah dicekriki, diguntingi. Iki malah meminta sendiri dia orang ini. Nah, ketika sampai pada akhirnya dia bilang, aku disiksa apa dipotong saka sithik rapopo. Saka mbuh ditugel tangane, ditugel sikile, ditugel kupinge saka sithik, ilate, mripate dicukil monggo. Tapi sing perlu diinget aja sampai nglarani atine aku. Aja sampai napa atine aku sing didodone aku sing dipateni. Ben aku senalika ditugel sikile aku tetep ijah eling karo Gusti Allah, zikir karo Gusti Allah sapiturute niki. Berarti napa? Berarti ati ini memang betul begitu besar peran daripada tubuh ini, organ tubuh sing pokok niku pusatnya di dalam hati. Maka dari itu napa? Niat ini memang harus tertancap teguh kuat nenggon ati. Apapun bentuk sesuatu yang dilakukan ketika kita niatnya itu untuk ibadah. Nah, niki niat ibadah, ngombe diniati ibadah. Nyekel tangan kiwuk tangan ibadah. Iki dadi sunah, asline mate mubah. Tapi jenengan kan ada memang tangan kanan tangan kiri. Nah, semuanya itu ternyata ketika al aslu fil afal at-taqyid bi ahkami syar'i. Semua itu ternyata ketika kita melakukan segala aktivitas itu kok diniati dengan ibadah. Baik apa saja aktivitasnya, asal jangan yang berbau maksiat ya, aktivitas yang mubah. Nyambut gawe terus napa caranya? Maem BAB dan lain sebagainya. Sing kegiatan sing mesti rutin kita lakukan ketika kok didasari dengan ibadah itu akan menjadikan sunnah atau menjadikan memperoleh pahala. Ini semuanya. Nek golek pahala karo dosa gampang murah ganjaran sakjane. Nek dosa kan ekstasi tukune pirang juta. Nek terus cara golek napa golek dosa nanggon ndi kae Bandungan yo larang to. Sak piturute nek delek dosa. Ini kan mlebune wis bayar, tukune bir mlak bayar, nyambate PL yang bayar. Ini kalau kita memandang pahala dan dosa murah mana? Oh, ternyata murah pahala. Tapi wong sing golek ganjaran sok aras-arasen to. Angger awak dhewe niki eling, niati kok diniati dengan baik terus, insya Allah setiap detik, setiap saat niku arek ngraup pahala gampang. Asal mau niku. Asal kita mengetahui oh ini berpahala, oh ini tidak, ini berpahala. Ini berarti nggawa ngaji meneh. Nggawa ngaji syariat itu lagi. Oh ternyata melakukan seperti ini pahala. Kita harus punya pedoman dan ilmunya. Oh ini berpahala. Tapi nek awak dhewe nglakoni sesuatu kebaikan tapi kok tidak tahu dasarnya ya percuma meneh. Percuma malih. Nek arek ben ngerti ya mbugawa niki ngeten iki wau. Majlisan ngaos. Terusane malih niat niku wau. Ana sing niat secara spesifik kaya dene wau nawaitu ghusla li rafil hadasi apa? Nawaitu ghusla li rafil haidi utawa li rafi
jinabati. Itu kan spesifik khusus. Tapi kalau untuk umum yang mandi hadas besar umum yang namanya itu husla lirofil hadasil akbari. Ini wis masuk ono haid, ono nifas, ono junub lillahi ta'ala pun cekak. Nek kok ora apal niku teko gawa niat ingsun mandi besar lillahi ta'ala, mandi ngilangi hadas besar lillahi ta'ala ngoten pun cekap. Tapi niat niku lagi-lagi napa muqaranan bi fi'li. Harus disertai dibarengkan dengan pekerjaan yang ada pada rukun itu sendiri. Jenengan kayak nalika nglampahi mandi besar. Berarti niat ketika kita niat disertai dengan membasuh sebagian daripada anggota badan kita. Tidak harus langsung seluruh mboten. Bisa lewat bawah dulu. Tapi niatnya tetap liraf itu niatnya itu cukup. Niat pada awal itu ketika dengan disertai membasuh kaki itu sudah cukup karena ini yang dikatakan di sebagian dari badan. Tidak harus pas nalika kabeh kebyur mboten. Nalika tangan, nah itu wis bisa ndak niku orang yo terus saben kebyur niat siji ngono kuwi kasayah niate. Ngambil rumilan dene. Pun cekap niku salah satu kebyuran baik tangan atau kaki atau kepala pun terserah niku, tapi ketika didasari dengan niat satu anggota badan itu sudah sampun pun mencukupi. Tapi disertai ya bareng ya. Terus watakmimul badani. Watakmimul badani berarti niki meratani badan. Meratani apa ya? Meratani ya. Meratakan basuhan di seluruh tubuh kita. Jangan sampai satu anggota badan, apalagi kok anggota badan, kayak 1 senti kulit misalkan kok ora kebasuh niki ya percuma. Berarti seluruh tubuh yang dohir itu yang bisa dilihat dari luar, yang bisa terlihat dari luar. Berarti kulit, ya terus napa kuku sing panjang, yo sing jero kuku sing kirane saged dipun cuthik niki tuga wajib pokoknya terkena air ngoten, terkena air. Meratani badan. Semua anggota badan harus terbasuh semua. Nek iki berarti cara ngeten diarani mandine keramas. Ora oleh nek mandi kok mentok setengah badan. Kalau mandi besar tetap harus semua badan. Orang mandi sing mentok cukup dengan ben awake kena adem seger mboten. Ini ono klasifikasinya sendiri nanti, ono mandinya itu mandi wajib, ada mandi sunah, ada mandi mubah. Mandi sunah berarti kados dene nalika awak dhewe ajeng nglampahi napa salat Jumat atau ketika kita mau mendatangi salat Idul Fitri atau Idul Adha. Itu diarani juga mandi sunah. Mandi mubah seperti halnya kita ketika hanya niatan pengen men seger, nah ini mubah. Setiap hari yang kita lakukan itu berarti ini mubah. Tapi iso dadi sunah manakala awak dhewe diniati nyuceni awak ngono ya apa salah sunah. Karena anandawatu minal iman itu membersihkan sebagian daripada iman. Berarti iman itu kaitannya dengan kebaikan. Asal kok niat niku mesti asal niat. Tapi aja diniati nek perkara sing elek, niatinya baik itu mesti insyaallah mendatangkan pahala. Selama aktivitas yang dilakukan itu baik, tidak melanggar syariat. Minimal napa? Mubah, minimal mubah. Perkara mubah itu ketika diniati dengan didasari sesuatu sing baik, niate apik iso ndatekke nekake ganjaran. Ana mandi mubah, ana mandi sunah, ana mandi wajib. Mandi wajib yang seperti kemarin nggih pun dipun bahas. Terus melih ana sing awak ki ambak dereng dipun bahas kemarin niku sakwise mengetahui apa saja yang membatalkan wudu, apa saja rukunnya wudu, apa saja yang menyebabkan mandi. Nah, kita masuk dalam bahasan yang
apa saja keharaman-keharaman yang manakala kita sedang dalam keadaan hadas kecil atau tidak punya wudu. Orang yang tidak punya wudu atau yang sedang dalam keadaan hadas kecil, mempunyai hadas kecil, itu diharamkan melakukan 3 perkara. Pas awak dhewe nalika ora duwe wudu nika, berarti pas durung wudu berarti kayak batal, niku tidak boleh melakukan 3 perkara. Yang pertama nggih menika diharamkan melakukan sholat. Pun jelas nggih niku. Dhewe rek sholat kan mesti wudu riyen. Berarti nek ora ndek wudu, nek pas nalika sholat kok ora ndek wudu dhewe malah dosa. Karena ini kaitannya haram. Haram itu nek sing biyen niku sesuatu ketika dilakukan nekake dosa, nek kok ditinggal oleh ganjaran. Nah, ini haram. Berarti kosok walik haram niku wajib. Lawan kata dari haram. Lawan kata makruh berarti sunnah. Latih mriku yang pertama niku wau diharamkan sholat, yang kedua yaitu diharamkan tawaf. Tawaf niku ya nek pas dhewe pas nalika haji niku utawa umrah ana kalane napa ngelilingi Ka'bah niku tawaf. Ada lagi yang ketiga yaitu diharamkan menyentuh atau membawa atau memegang mushaf. Mushaf itu sebagian daripada Al-Qur'an. Baik cuman satu surat atau napa apalagi satu Quran ya, Quran. Menyentuh ya atau membawa itu tidak diperbolehkan, berarti haram. Ketika kita melakukan itu berarti kita dosa. Kaya-kaya rek ibadah, kaya-kaya rek nglakoni apik, tapi salat kaya-kaya salat, tapi malah dadi dosa. Mergo napa wau ora duwe wudu. Nah, ini kaitan ini memang rawan sekali memang niki. Apalagi babakan niku sing orang yang belum tahu tentang rukun ataupun kesunahan daripada wudu. Apalagi orang sing dereng ngerti tentang kesucian sing tiang-tiang setri ini kok haid, wong sing duwe kayak nglakoni haid, batasan haid itu seberapa, banyaknya berapa, aqallul haid, aksarul haid, ghalibul haid. Nah, wong-wong sing ngoten niku kadang rawan sekali dia. Kaya-kaya ndres Quran tapi malah dosa. Kaya-kaya sholat tapi malah dosa. Karena dia tidak tahu tentang batasan haid. Nek haid niku kan nek cewek niku kan malah luwih rawan tentang napa kesucian. Terus ani melih ana melih keharaman lagi bagi orang yang junub atau napa jinabah atau orang yang mandi besar disebabkan apa tadi jinabah. Jinabah itu bisa setelah apa ya bersetubuh gampang ini cukup bersetubuh atau bersenggama atau ditambah mandi besar. Nggih menika yang diharamkan orang yang junub itu ada 5. Yang ketiga seperti tadi nggih menika diharamkan sholat, diharamkan tawaf, diharamkan menyentuh apa mushaf atau Al-Qur'an. Yang keempat yaitu diharamkan lagi berdiam diri di dalam masjid. Berdiam itu nek nang basane mriki anteng nang masjid, anteng yang gogok, berdiam di dalam masjid. Beda dengan lewat masjid karo berdiam diri beda. Nek berdiam itu berarti ana unsur teng mriku gogok. Berdiam itu berarti diam bukan berarti berbicaranya, tapi diam itu fisiknya itu anteng nang masjid. Ini yang tidak diperbolehkan ketika kita dalam keadaan junub. Kalau cuma sekedar lewat bagaimana? Nek lewat nggak masalah. Tapi kalau yang diam anteng niki sing yang bermasalah, yang tidak diperbolehkan. Terus yang melih nomor gangsal, kalau tadi itu diharamkan menyentuh Quran, nek sing nomor gangsal diharamkan lagi membaca Al-Qur'an. Maca Quran. Pas nalika dhewe junub
ora oleh maca, ora mentok maca maksud niku. Nek maca kan kaya seakan-akan dhewe ngadep nggih tulisan. Tapi ini tidak membaca hafal tapi kita melantunkan. Ini pun juga tidak boleh. Melantunkan Al-Qur'an. Pas kayak dhewe junub terus kul wallahu ahad Allahu bismillahirrahmanirrahim. Ini enggak boleh. Kecuali yang berikut because didikri itu berarti kita niat untuk mengingat bacaan ini untuk mendekatkan kepada Allah. Ini because didikri. Tapi kalau untuk cuman hanya sekedar ingin membaca dan melantunkan, nah ini sing bermasalah, yang tidak diperbolehkan. Intinya gampangannya malah niki teko mutlak haram membaca atau melantunkan Quran, baik itu membaca lewat teks atau menghafal. Terus malih ana menteh keharaman bagi sakniki nek wau niku yang hadas kecil sudah, hadas besar diakibatkan junub sudah, sakniki sing hadas besar diakibatkan haid nifas. Ini pun juga berbeda. Ada 8 keharaman bagi perempuan ya, niki berarti khususnya perempuan yang sedang mengalami haid ataupun nifas. Yang pertama sami kados wau sing junub ana kalane haram salat, ana kalane haram tawaf, haram membaca mushaf, haram menyentuh mushaf, haram lagi napa wau berdiam diri di dalam masjid. Ana tambahan melih haram lewat di dalam masjid. Nek mau nek sing junub mboten masalah lewat, tapi kalau yang haid diharamkan lewat di dalam masjid. Sebab nek kaya junub kan air mani itu suci. Air mani itu suci. Ketika kok nempel dengan masjid pun enggak masalah karena itu suci. Tapi kita memuliakan masjid hanya sekedar apa ya, kok kita tidak boleh diam di dalam masjid karena kita memuliakan masjid. Masjid itu tempat suci. Sedangkan kita sedang keadaan dalam hadas besar. Kok juga kok no masjid meskipun tidak ada bekas najis, tapi itu kita ora mulyake masjid jenenge. Nah, alasannya seperti itu. Tapi kalau bagi yang perempuan ini beda lagi. Nek perempuan berdiam diri apa wau diharamkan. Lewat diharamkan. Karena apa? Karena kalau perempuan itu memang membawa najis. Haid itu kan ada najis. Ada kotoran yang juga nampak, maka di situ in khafat talwithahu. Seandainya karena kenapa kok dihukumi haram? Karena khawatir nantinya in khafat talwithahu, netes dan membasahi atau menajisi di area masjid itu sendiri. Ini yang diharamkan bagi perempuan. Di samping memang masjid itu ikram, mulya. Tidak boleh kita kok dalam keadaan hadas besar ngokok masjid. Karena kita memuliakan masjid itu sendiri. Banyak faktor alasan bagi perempuan kenapa tidak diperbolehkan masuk atau diam atau jalan di masjid. Yang pertama jelasnya wau memuliakan masjid itu tempat suci. Yang kedua khawatir nanti malah menjadikan masjid itu najis ketika netes. Nek dipempesi saiki kadang kan bisa tetap netes. Mbuh nek kok terus ana pempes sing rupane wesi mungkin. Mbok pilono mungkin sing sekirane iku nyerape napa air itu iso langsung ampuh mungkin tom nek oleh nek ya. Ini kan soalnya ilate alasannya in khafat talusal. Khawatir nanti najisi tempat itu. Nek liwat itu maksudnya. Nek diam kan meskipun tidak netes tetap diharamkan karena memuliakan masjid. Tapi nek liwat kok ora oleh, mungkin menawane kok mau ana pempes sing rupane besi mungkin liwat oleh, mungkin mbok pilih. Ya ini ada masukan juga. Ini kadang mungkin ana ya bacul masail yang sudah membahas itu. Terus mulih sing nomor pinten niku wau, nomor 7 nggih menika haram lagi untuk napa? Sing pertama napa wau sampun? Yang pertama melakukan sholat. Oh yang terakhir nggih ini.
Ada 8 ya. Yang nomor 8 ya menika 7 sampun kan berarti? Yang diharamkan lewat di dalam masjid. Oh, haram lagi puasa. Belum ya, puasa. Haram puasa. Bagi perempuan, nek junub nggak masalah puasa. Tapi kalau bagi perempuan ini ketika dalam keadaan haid ataupun nifas dia diharamkan puasa. Puasa apa saja baik itu fardu atau sunnah. Terusane melih sing nomor 8 haram lagi untuk di furqah atau dicerai. Ketika dalam keadaan niku haid ataupun nifas bagi laki-laki tidak diperbolehkan untuk menfurqah atau mencerai. Ini keharaman-keharaman yang ada pada perempuan yang sedang nifas ataupun haid. Yang junub tadi nggih sampun, sing hadas kecil ataupun yang tidak punya wudu ya sampun. Sebetulnya sami niku, tapi ada tambahan-tambahan nggih. Sing hadas kecil 3, ketika junub tambah 2. Yang hadas besar bagi perempuan haid dan nifas itu tambah lagi ada 3 berarti. 3, 5 terus 8. Waalaikumsalam monggo. Terus ane katose kok pun kathah ya Mas Freddy. Wis lumayan nggih. Niku carane dibahas wis dawa niku, wis kathah sanget. Gambel kapan-kapan malih kita sambung malih. Mugi-mugi kepanggihan kita menika ngaos menika saged manfaat dhateng kita sedaya. Sehingga kita saged pikantuk keberkahan fitini wa dunyatal akhirah amin ya rabbal alamin. Kula akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.